Tahu nggak sih, di Gua Sunyaragi terdapat banyak benda bersejarah loh. Let's go kita lihat. Gua Sunyaragi juga digunakan sebagai benteng pula, karena Sultan Syafruddin tidak mau diatur Belanda. Jadinya meja ini digunakan sebagai meja berunding untuk menyusun rencana. Gua Pedang merupakan tempat untuk bertapa melatih ilmu kekebalan. Di depannya terdapat patung perawan Sunti yang dipercaya ketika perawan wanita memegangnya akan terkena kutukan, yaitu tidak akan menikah atau menjadi perawan tua. Namun, mitos ini dapat terjadi ketika seseorang mempercayainya tergantung cara kita berpikir dan menyikapinya. Kalau ibu sendiri, ibu percaya nggak mau mitosnya? Ya dikatakan percaya nggak percaya karena hidup ini itu ada dua dimensi kan, ya alam gaib ada, alam nyatanya ada. Nyatanya kalau ibu nggak percaya, nyatanya banyak anak atau orang bukan mengada-ngada atau berkata bohong, kadang suka ada seperti penampakan, seperti ada ratu, belakangnya ular, ininya mahkota. Di samping gua terdapat gajah yang dipercaya sebagai kereta sultan atau raja karena gajah dianggap kuat dan perkasa. Ketika keluar dari Gua Pedang, terdapat dua ruangan, yaitu kamar kaputran dan juga kaputran. Kamar kaputran merupakan tempat bagi para laki-laki dan kamar kaputran merupakan tempat bagi para perempuan. Kedua kamar ini berfungsi sebagai tempat berdiskusi serta tempat belajar ilmu umum seperti agama, sosial, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada dua pintu portal yang menuju ke arah yang berbeda. Di kanan ke barat atau Mekah Madinah dan di kiri ke timur atau ke Cina. Tetapi saat dahulu diceritakannya terbalik untuk mengecoh musuh. Kaitannya pintu ke Cina adalah dengan istri Sultan Syarifuddin dan pintu ke Mekah kaitannya dengan ayah Sultan Syarifuddin. Pada Taman Bundaran Dewan Daru, terdapat simbolisasi dua patung macan putih yang merupakan tanda penerus dan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Terdapat meriam laki-laki dan perempuan yang bernama Ki Santoma dan Nyi Santomi yang merupakan pemberian dari Kerajaan Galuh oleh Prabu Kabunangka. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk ikut wawancara di sini. Kami ingin menanyakan, kan pastinya di sini banyak mengandung sejarah ya Pak. Betul. Apakah ada mitos-mitos yang dipercaya oleh warga sekitar sini? Ya dipercaya itu banyak mitos. Nanti ada saya jelaskan dari rekan-rekan adik-adik tentang masalah mulut buaya putih. Juga ada mitos-mitos tentang tempatnya para di sini ada satu tempat jin ya, ataupun ada taman namanya Laras Denok yang di dalam gedung museum itu taman itu mitos yang mitos ya, karena mitos itu boleh percaya boleh tidak. Namanya Laras Denok itu merupakan satu nama yang diambil dari kalangan bangsa jin. Ratunya jin namanya kuntilanak mungkin ya. Itu ada taman namanya Taman Laras Denok, makanya bangunan di bagian dalam museum itu sangat sakral sekali. Apabila masyarakat pengunjung masuk ke dalam tidak boleh dalam keadaan pikiran kosong. Itu mitos ya. Iya. Sampai sekarang pun masih ada bangunannya di bagian dalam museum benar-benar. Oh ya Pak. Oke. Kalau kan kita kan sudah mengetahui kita kan sebagai generasi muda ya Pak. Betul. Di sini banyak sekali kayak wisata-wisata yang lebih mungkin dianggap menarik oleh anak-anak muda. Nah, mengapa sih kita sebagai generasi muda tuh kita harus tetap melestarikan ini? Kalau kita di tanah Jawa, maksudnya di Cirebon punya prestasi, punya keraton, wajib generasi kita menjaganya. Kasihan generasi akan mendatang kalau tidak ada yang merawatnya. Mungkin tinggal ceritanya saja. Bendanya nggak ada, barangnya nggak ada. Itulah tugasnya adik-adik sekalian untuk merawat dan menjaga. Maksudnya supaya bisa menjelaskan, bisa menerangkan bahwa di keraton ini masih, di Cirebon ini masih ada istana yang dibangun oleh para leluhur kami, oleh para wali. Itu wajib ya Pak. Wajib ya, itu untuk menjaga generasi muda semuanya. Dan ada korbannya.